Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Saera dengan NPM 5019187 Prodi PGSD kelas 4E. Di sini saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Strategi pembelajaran kurikulum 2013. Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan. Strategi yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran disebut strategi pembelajaran, di mana pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Pembelajaran juga merupakan proses ilmiah. Karena itu, kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Pendekatan ilmiah diyakini sebagai titisan emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuwan lebih mengedepankan penalaran induktif ketimbang penalaran deduktif. Penalaran deduktif melihatkan fenomena umum untuk kemudian menarik simpulannya yang spesifik. Sebaliknya, penalaran induktif memandang fenomena atau situasi spesifik untuk kemudian menarik simpulan secara keseluruhan. Jadi, strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dijabarkan dari pandangan falsafah atau teori belajar tertentu. Tujuan strategi pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran adalah pendidik atau perorangan dan kelompok, serta pendidik atau perorangan, kelompok, dan atau komunitas, dan yang berinteraksi edukatif antara satu dengan yang lainnya. Isi kegiatannya adalah bahan atau materi belajar yang bersumber dari kurikulum suatu program pendidikan. Proses kegiatannya adalah langkah-langkah yang dilakui pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran. Sumber pendukung kegiatan pembelajaran mencakup fasilitas dan alat-alat bantu pembelajaran. Selanjutnya, macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi discovery learning. Strategi discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pembelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Yang kedua, strategi inquiry learning. Strategi inquiry learning didefinisikan oleh Piaget sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. Yang ketiga, strategi project-based learning. Strategi project-based learning adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Selanjutnya yaitu pendekatan saintifik. Strategi scientific learning adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau yang prinsip ditemukan. Selanjutnya yang terakhir yaitu keterampilan abad 21. Mencakup 3 yaitu keterampilan hidup dan berkarir, meliputi keterampilan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan fleksibel dalam belajar dan berkegiatan dalam kelompok. Yang kedua,
keterampilan belajar dan berinovasi, meliputi keterampilan berpikir kritis dan mengatasi masalah, menggunakan berbagai alasan seperti induktif atau deduktif untuk berbagai situasi. Dan yang ketiga, keterampilan teknologi dan media informasi, meliputi keterampilan literasi informasi atau mampu mengakses informasi secara efektif dan efisien, mengevaluasi informasi yang akan digunakan secara kritis dan kompeten, menggunakan dan mengelola informasi secara akurat dan efektif untuk mengatasi masalah. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.